Tersebutlah istilah cut off untuk menyebut sebuah sikap yang mengusir atau mencegah atau menutup pintu bagi orang-orang tertentu yang barangkali sudah kita beri kesempatan sekali dua kali, tapi mereka tetap menyebalkan, tetap membuat kita merasa tidak enak, sampai akhirnya kita melakukan sesuatu untuk menghentikan mereka, untuk mencegah mereka membuat kita kesal lagi. Dan cut off begitu ramai diperbincangkan, begitu sering jadi topik, karena cut off ini menjadi semacam jalan keluar bagi orang-orang yang terjebak pada relationship dengan orang yang toksik, entah itu relationship pertemanan, relationship hubungan percintaan, dan lain-lain. Tapi apakah cut off sesederhana itu? Mungkin sesederhana memblokir orang itu di media sosial, atau sesederhana gak mau lagi ngobrol sama dia, gak mau lagi mendengar apapun keluh kesahnya. Tentu tidak, karena cut off ini adalah akumulasi barangkali. Kalau di sepak bola itu cut off adalah kartu merah. Jadi setelah pemain diberi kartu merah oleh wasit, dia harus keluar dari lapangan, tidak boleh melanjutkan pertandingan. Bahkan dalam beberapa aturan, pemain yang mendapat kartu merah dia tidak bisa bermain di pertandingan selanjutnya. Sebelum mendapatkan kartu merah, si pemain mendapat kartu kuning terlebih dahulu. Kadang setelah mendapat kartu kuning, si pemain dapat peringatan kalau mengulangi kesalahan lagi, melakukan kesalahan lagi. Tapi kalau tidak, dari kartu kuning bisa langsung kartu merah. Dan sebelum kartu kuning diberikan juga, pemain biasanya diberi peringatan, tapi tergantung kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan juga. Artinya akumulasi itu tadi. Dan berkaitan juga mungkin dengan tingkat kesadaran orang terhadap kesehatan mental, karena cut off ini juga merupakan bagian dari dunia kesehatan mental itu ya. Jadi begitu kita merasa dimanfaatkan, kita merasa tertekan dalam durasi yang agak lama, ada opsi yang namanya cut off, potong, buang. Dan sebenarnya cut off ini adalah kebiasaanku. Jadi bahkan sebelum aku mengenal istilah cut off, sebelum aku mendengar bahwa ada yang namanya cut off, sebelum ramai dipakai, diperbincangkan, cut off ini aku sudah sering melakukannya. Karena aku memang orangnya susah untuk berbahasa basi. Kalau tidak suka, mungkin aku tidak mengatakan bahwa aku tidak suka, tapi aku lebih menunjukkan lewat ekspresi gitu. Kalau aku suka, aku mungkin akan memuji, tapi lebih banyak menunjukkan lewat ekspresi. Termasuk hal-hal yang tidak aku senangi, orang-orang yang tidak aku senangi itu tadi. Tapi bukan sekedar tidak suka karena selera, karena mut-mutan, tapi memang setelah aku biasanya mengamati orang gitu. Maksudnya sebelum berkenalan, sebelum berteman, aku sudah mengamati terlebih dahulu, entah secara sengaja atau tidak sengaja begitu. Apalagi kalau dia adalah teman dari teman kita, kemudian kita beberapa kali sudah melihat dia berbincang dengan teman kita, bercanda, kan dari situ bisa kita nilai, wah nih dia bakal masuk nih ke aku, candaannya masuk, obrolannya bakal nyambung gitu. Tapi kalau sejak awal ketemu sudah menunjukkan tanda-tanda perbedaan bahan candaan, perbedaan cara berkomunikasi lewat bahasa tubuh gitu. Kalau bahasa kerennya dia sudah menunjukkan tanda-tanda red flag, biasanya aku itu bakal otomatis menghindar gitu. Jadi kalau ada dia, dah aku menjauh aja gitu. Itu udah otomatis, sudah secara naluriah mungkin ya aku lakukan. Termasuk juga untuk orang-orang yang sudah kenal lama, sudah berteman, kemudian ya kita punya bro code gitu ya. Bro code itu seperti kode-kode dalam berteman. Itu bisa disampaikan secara gamblang atau bisa ditunjukkan saja gitu. Jadi misal bro codeku, kode pertemananku adalah mantan temen jangan ditemenin gitu, atau pasangan temen jangan ditemenin. Dan ya udah secara naluri aja aku melakukan itu.
Jadi kalau misalnya temanku punya pacar, aku paling tahu, sekedar tahu doang dengan teman pacarnya nih. Berteman di media sosial enggak, artinya ketika aku tahu akun Instagramnya pun aku nggak akan follow. Misal lewat gitu ya di beranda, aku nggak akan follow, apalagi WhatsApp atau apa gitu, kecuali memang dia yang follow, pacar teman yang follow, atau pacar teman itu yang duluan berkomunikasi, mengajak komunikasi. Itu pun bakal canggung karena dia nggak tahu kenapa bawaannya kayak gitu aja. Jadi pacar teman, apalagi sekarang udah menjadi istri teman, itu aku paling nggak bisa berteman dengan pasangan teman. Kalau ketemu pun paling lihat-lihatan doang, aku nggak akan negur biasanya sih. Bukan karena sombong, bukan karena apa, tapi bawaannya udah kayak gitu aja. Oh, kamu pasangan temanku, oke, gitu. Kecuali kalau dua-duanya udah berteman sejak awal, sebelum mereka dekat, sebelum mereka pacaran, sudah kenal dua-duanya, ya it's okay. Tapi kalau aku kenal pasangannya belakangan, aku nggak mungkin akrab gitu lah, nggak mungkin berteman. Mau temanku ini cowok atau cewek gitu ya, itu kayaknya mustahil bakal terjadi. Jadi kalau aku punya pasangan terus temanku mencoba mengakrabkan diri dengan pasanganku, aku agak terganggu tuh. Bahkan kalau sampai ada yang mencoba berkomunikasi, berkomunikasi secara pribadi, kemudian komunikasinya intens, itu aku terganggu, sangat terganggu. Tapi aku nggak tahu apa pernah terjadi atau enggak ya. Tapi yang aku bayangkan seperti itu, karena aku sadar belakangan bahwa ternyata aku dengan pasangan teman-temanku itu tidak ada yang akrab, tidak ada yang bahkan pernah ngobrol gitu. Jadi kalau itu dilanggar, bro code-ku itu dilanggar, aku biasanya langsung mempertanyakan, nih teman ini masih teman atau gimana. Selanjutnya lagi bro code itu kayak mantan teman itu, aku nggak pernah kepikiran untuk memacari, mendekati mantan teman. Ya, sedangkan pasangan temen aja kita nggak mau, aku nggak mau berteman apalagi mantan teman gitu ya. Jadi ya, misal dua hal itu ya yang menjadi bro code-ku, itu kode-kode dalam pertemanan denganku itu, kalau sudah dilanggar berkali-kali, bahkan kalau sudah tetap dilanggar walaupun sudah ku sampaikan gitu, itu aku bakal cut off sih. Teman-teman yang seperti itu aku nggak butuh gitu. Termasuk mungkin dalam relationship ya, misal pasanganku selingkuh, aku langsung cut off, nggak ada alasan, nggak ada penjelasan, sudah cut off, selesai. Kalau memang selingkuh itu jadi nomor satu, ketidaksetiaan, pengkhianatan itu jadi nomor satu alasanku meng-cut off orang, memblokir orang, menghapus nama orang dari kehidupanku mungkin. Artinya cut off ini adalah, yaitu tadi, cara untuk kita melindungi diri kita, cara untuk menghentikan orang berbuat semena-mena terhadap kita. Karena dengan cut off ini juga kita benar-benar menjauhi, memisahkan diri, menutup diri kita dari dia. Bahkan kita juga nggak mau informasi apapun tentang kita tuh sampai ke dia gitu. Jadi cut off itu se-ekstrim itu memang. Ya, sebutlah cut off ini bisa jadi cara untuk survive ya di kehidupan yang sekarang ini. Tapi ya itu, cut off-nya harus alasan untuk meng-cut off itu harus kuat. Jangan cut off terus nanti berteman lagi, balikan lagi, jangan. Alasannya harus kuat. Jadi sekali cut off sudah selesai semua.